Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Ardita, nomor 1522136, melakukan observasi yang bergerak di bidang jasa, yaitu UMKM konveksi milik Ibu Laan. Alif Konveksi merupakan konveksi yang bergerak pada bidang jasa jahit bagian dalam yang berdiri pada awal tahun 2010. Konveksi ini dimiliki oleh Ibu Latifah yang beralamat di Ringin Pitu, Ketitang Nogosari, Boyolali. Dalam memulai usahanya, Ibu Latifah sudah mempunyai pengalaman dengan bekerja pada bidang yang sama kurang lebih selama 10 tahun. Setelah mempunyai pengalaman yang cukup, akhirnya beliau membuka usaha dengan modal awal sejumlah 5 mesin jahit dan bekerja sendiri dengan suami tanpa karyawan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya usaha berkembang baik dari segi produksi, alat, serta karyawannya. Dalam usaha konveksinya, Ibu Latifah menerima kain dari pabrik, kemudian untuk bahan lain yang digunakan untuk menjahit membeli sendiri. Setelah barang jadi, kemudian dikirim ke pabrik dalam bentuk siap jual. Setelah saya melakukan wawancara dengan Ibu Latifah, maka teridentifikasi masalah yang ada pada Alif Konveksi, yaitu Alif Konveksi sendiri menerima pesanan dari 3 pabrik. Nah, dari 3 pabrik tersebut menghasilkan harga yang berbeda-beda per pesanan. Ibu Latifah ingin mengetahui dari pabrik mana laba yang dihasilkan paling maksimal. Selain itu, juga untuk menentukan pesanan dari pabrik mana yang akan diambil lebih banyak jika produksi sedang meningkat. Maksudnya jika pasar sedang ramai, jika pesanan sedang banyak. Karena jika produksi sedang stabil, Ibu Latifah tetap mengambil dari ketiga pabrik tersebut untuk mencukupi produksi karyawannya. Dari identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka dapat diambil solusi, yaitu dengan cara pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making sendiri yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan mengambil solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian, alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menyediakan 2 alternatif. Yang pertama yaitu mempertahankan produksi dengan laba terendah, kemudian menambah jumlah produksi dari pabrik tersebut. Kemudian yang kedua menghilangkan atau menghentikan produksi laba terendah, kemudian menambah produksi dari pabrik dengan laba yang maksimal. Kemudian mengidentifikasi biaya dan manfaat. Berikut ini merupakan rincian biaya produksi pada Alif Konveksi pada setiap bulannya. Pada rincian biaya produksi tersebut menunjukkan pendapatan pada tiap produksi pada masing-masing pabrik dengan jumlah barang dan harga yang berbeda. Kemudian menghasilkan laba segmen setelah dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap langsung. Pada produk Bapak Imam dengan pendapatan 16 juta menghasilkan laba segmen sebesar 2 juta. Pada produk Bapak Agus dengan pendapatan Rp61.600.000 menghasilkan laba segmen sebesar Rp19.423.333. Kemudian pada produk Bapak Jumirin dengan pendapatan sebesar Rp19.200.000 menghasilkan laba segmen sebesar Rp1.820.000. Nah, dari rincian tersebut terlihat mana produk dengan laba maksimal dan mana produk dengan laba paling rendah. Selanjutnya yaitu membandingkan biaya dan manfaat. Setelah mengetahui produk yang menghasilkan laba maksimum dan minimum, maka dari alternatif yang sudah saya berikan, memberikan rincian dengan membandingkan biaya produk Bapak Imam dan Bapak Jumirin dengan memaksimalkan masing-masing produksi yaitu sebesar 3.000 lusin pada produk Bapak Imam dan 1.500 lusin pada produk Bapak Jumirin, sehingga setelah dihitung menghasilkan biaya diferensial sebesar Rp1.750.500 untuk keunggulan alternatif yang kedua, yaitu memberhentikan produksi produk Bapak Imam. Selanjutnya yaitu faktor kualitatif. Yang pertama, memberhentikan produk Bapak Imam dengan menambah produksi secara maksimal produk Bapak Jumirin. Namun pada produk Bapak Jumirin ini mempunyai kualitas produksi yang paling bagus, sehingga waktu pengerjaannya lebih lama. Kemudian yang kedua, mempertahankan produksi Bapak Imam dengan memaksimalkan produksinya, namun terdapat selisih laba atau biaya diferensial sebesar Rp1.750.500. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Jika Ibu Latifah menginginkan laba maksimum, maka produk yang dapat diambil untuk memaksimalkan laba adalah produk Bapak Jumirin dengan memaksimalkan jumlah produksi sebanyak 1.500 lusin dalam sebulan, dengan memberhentikan sementara produksi dari Bapak Imam. Cukup sekian pemaparan hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.